Oke, penggolongan bahan pangan selanjutnya yaitu berdasarkan kemudahan rusak. Jadi bahan pangan itu dikelompokkan ini cepat rusak, sedang rusaknya, semi atau lama seperti itu. Nah, high perishable food artinya rusak dalam 1-6 jam, cepat rusak. Contohnya susu rusak 1-4 jam seperti itu. Lalu perishable food yang rusak dalam waktu 1-2 hari, yaitu sayuran dan buah-buahan. Semi perishable food bertahan dalam 1 minggu dalam suhu ruangan, contohnya telur, kentang, ubi. Lalu non-perishable food artinya dia tahan lama sampai beberapa tahun, bahkan beberapa bulan, bahkan tahun, seperti itu. Nah, dari beberapa ini silakan dicari contoh-contoh yang lain, lalu ditulis bersama dengan tadi yang berdasarkan bentuknya. Penggolongan berikutnya yaitu berdasarkan DKBM. Nah, inilah nanti yang akan kita pelajari selama mengikuti perkuliahan ilmu pangan, yaitu serealia. Setelah ini kita akan membahas serealia. Lalu umbi. Ini umbi dan kacang akan dibahas 2 minggu lagi. Sayuran buah itu setelah UTS. Telur, unggas, dan hasil olahannya, ikan, daging, susu, ini nanti setelah umbi dan kacang-kacangan, lalu minyak, madu, gula, dan hasil olahannya. Ini nanti kita akan bahas semuanya. Oke, setelah kita melewati apa itu ilmu pangan, konsep dasarnya, lalu penggolongannya, sekarang konversi dan bagian yang dapat dimakan. Apa sih maksudnya konversi dan bagian yang dapat dimakan? Nah, konversi ini artinya, misal nih bahan pangan beratnya sekian. Nah, nanti kalau udah dimasak jadinya berapa ya? Seperti itu. Lalu atau juga yang sudah dimasak, itu kita pengen tahu beratnya itu berapa ya kalau mentah seperti itu. Nah, nanti di bagian yang dapat dimakan juga. Nah, maksudnya gini, konversi itu nanti akan berguna untuk menghitung bagian yang dapat dimakan. Apa saja yang kita pelajari yaitu berat makanan mentah bersih. Berat makanan mentah bersih itu berat makanan mentah kotor, berat makanan matang bersih, dan berat makanan matang kotor. Nah, daripada kita bingung, gak ada bayangan, ini kita langsung saja ke materinya. Oke, untuk mempermudah seperti ini. Pendekatan untuk mendapatkan berat makanan. Jadi, hal yang pertama kita lakukan yaitu menimbang, ya kan? Untuk mengetahui berat makanan ini berapa ya? Itu dengan menimbang langsung, kalau ada timbangan. Jika tidak ada timbangan, bisa memakai buku foto. Ataupun bisa yang ketiga, buku resep atau sumber lain yang menguraikan berat bahan makanan tiap saji atau jajanan. Nah, ini itu sebenarnya mengapa kita mempelajari berat makanan ini bisa berguna saat nanti kita memberikan diet kepada pasien ataupun saat kita mengambil data tentang makanan di masyarakat itu. Jadi misal gini, biasanya saat akhir perkuliahan kan pasti kalian diwajibkan untuk membuat KTI seperti itu. Nah, KTI itu bisa berbentuk deskriptif dan inferensial. Nah, kalau inferensial itu nanti kita biasanya ya semuanya sih nggak inferensial, deskriptif. Misal kita ingin mengetahui hubungan asupan karbohidrat dengan status gizi itu gimana? Kan berarti kita harus tahu
makanan yang orang makan kan. Nah, caranya kita tahu makanan orang yang dimakan orang kan kita wawancara dulu. Nah, saat wawancara kan kita ingin tahu berapa banyak sih yang dia makan gitu kan. Nah, itulah mengapa kita mempelajari berat makanan. Nah, saat mengambil data tersebut, kalau kita bisa membawa timbangan ya kita bawa. Kan ada beberapa cara seperti itu. Kalaupun itu dirasa tidak memungkinkan, bisa memakai buku foto. Jadi ada sebuah buku yang itu memperlihatkan misal 2 sendok makan gula itu segini. Ada gambarnya gitu kan, ada fotonya. Nanti itu 2 sendok makan sama dengan 20 gram seperti itu. Ada buku foto seperti itu. Ada pula yang buku resep dan sumber lain yang dapat menguraikan berat bahan makanan siap saji atau jajanan seperti itu. Nah, ini bagian yang dapat dimakan kan tadi ada berat makanan mentah bersih, berat makanan mentah kotor, berat makanan matang bersih, dan berat makanan matang kotor. Jadi gini misal kasusnya. Pertama, berat makanan mentah bersih nih. Berat makanan mentah bersih. Si X, si Y ingin mengetahui berat makanan mentah bersih dari responden yang dia wawancarai. Nah, pertama, dia kan wawancara nih. Si Y itu wawancara dengan Ibu Z. Bu, hari ini makan apa ya? Oh, saya makan rendang, beratnya segini, 50 gram itu. Nah, itu kan namanya berat makanan matang bersih. Seperti itu. Nah, padahal ingin diketahui berat makanan mentah bersih, maka nanti dilakukan konversi seperti itu. Daripada bingung, nanti kita langsung saja ke penghitungannya ya. Oke, konversi. Konversi itu perubahan makanan dari bentuk matang ke mentah atau sebaliknya dari bentuk mentah ke matang. Jadi, konversi ini bisa digunakan untuk menghitung berat bentuk matang ke mentah atau berat bentuk mentah ke matang. Seperti itu. Ini matang ke mentah. Jadi, berapa gram, misal diketahui berapa gram matang, padahal pengen tahu mentahnya berapa, atau berat makanan mentah padahal pengen tahu matangnya berapa, seperti itu. Dalam kasus ini misal mentah ke matang. Si PJ-nya ilmu pangan Aulia Karim. Dia ingin memberikan diet kepada pasien diabetes mellitus dengan komplikasi TBC. Nah, gimana tuh? Setelah dihitung ternyata kebutuhan proteinnya dia hanya boleh makan protein hewani 20 gram. Otomatis 20 gram itu bentuk dari bahan matangnya. Nah, mentahnya saya harus berapa biar itu menjadi 20 gram. Nah, itu dikonversi di sini. Di matang ke mentah, atau kalau mentah ke matang saya punya 50 gram nih biar jadi 20 gram, berarti gimana ya, seperti itu ya, seperti itulah konversi. Oke, yang pertama kita menghitung konversi matang ke mentah. Jadi kita ingin mengetahui berat mentah. Yang kita ketahui yaitu berat matang. Nah, gimana nih biar kita tahu berat mentahnya? Maka caranya berat mentah sama dengan berat matang dikali faktor konversi. Nah, faktor konversi ini faktor yang dapat digunakan untuk mengkonversi berat makanan yang matang atau terolah, bisa dari goreng, rebus, kukus maupun panggang, menjadi berat makanan mentah. Nah, biasanya dalam suatu soal itu sudah diketahui faktor konversinya, tidak perlu dihafal. Kalau bisa dihafal ya silakan, ada sih bukunya itu, dia
tentang faktor konversinya. Tapi biasanya di sebuah pertanyaan ada faktor konversinya, jadi tinggal mengalihkan saja. Nah, tadi kan konversi matang ke mentah. Nah, yang kedua konversi mentah ke matang. Jadi kita ingin tahu beratnya matang, padahal yang diketahui berat mentah. Maka perhitungannya berat matang sama dengan berat mentah dibagi faktor konversi. Ya, ini juga sama, faktor konversinya sama. Biasanya sudah diketahui, jadi tinggal dibagi saja. Sebenarnya mudah, ini tuh cuma dikali atau dibagi. Kalau mentah itu dikali, kalau ingin mengetahui matang berarti dibagi. Oke, setelah kita tahu hasil konversinya, maka kita bisa menghitung berat yang dapat dimakan atau BDD. Nah, BDD ini bagian bahan makanan yang dapat dimakan baik dalam keadaan mentah ataupun matang. Contoh, paha ayam goreng yang dihitung sebagai BDD adalah daging dan kulit. Sedangkan bagian tulang adalah bagian yang tidak dimakan. Jadi misal seperti ini diketahui berat matangnya itu ayam paha 50 gram. Nah, yang bisa dimakan berapa gram ya? Seperti itu. Nah, itu nanti dipelajari di BDD ini. Perhitungannya itu BDD sama dengan BDD persennya. Ini seperti faktor konversi, biasanya sudah diketahui, dikali dengan berat mentah kotor. Perhitungan BDD dapat dilakukan dari bahan mentah maupun bahan matang. Misal kita diketahui berat mentah, ingin mengetahui berat matang, maka hitung BDD-nya terlebih dahulu. Seperti itu. Semuanya bisa, dari matang ke mentah, mentah ke matang, itu bisa. Nah, gimana sih caranya? Nah, ini adalah prosedurnya atau tahapnya, yaitu penggunaan konversi dan BDD untuk mendapatkan berat matang dan mentah bersih. Misal kita mengetahui berat mentah. Pertama, kita mentah bersihnya. Mentah bersih ini artinya mentah yang bisa dimakan semua. Contohnya dada ayam filet itu mentah bersih kan, artinya dia tidak ada yang dibuang. Nah, itu langsung dikonversi menjadi matang bersih karena semuanya bisa dimakan. Kalau mentah yang diketahui adalah mentah kotor, misalnya ikan kan tulang nggak bisa dimakan kan, jadi yang bisa dimakan hanya dagingnya. Itu kita ambil BDD-nya dulu, berapa persen yang bisa dimakan dari ikan. Misal ikan nila itu BDD persennya 70%. Yang diketahui ikan nilainya 100 gram, berarti 70 kali 100 gram itu berapa? Menjadi mentah bersih. Setelah diketahui mentah bersih, baru bisa diketahui matang bersih. Ini jika diketahui dari mentah. Sebaliknya, jika diketahui dari matang, kalau matangnya udah diketahui matang bersih, misalnya daging rendang, dia daging rendang, tuh nggak ada tulangnya, langsung bisa dikonversi, kita hitung mentah bersihnya. Beda kalau matang kotor, misalnya bebek goreng gitu ya, itu kan kotor. Nah, kita hitung dulu bersihnya berapa, matang bersihnya. Setelah itu kita konversi ke mentah bersih. Seperti itu untuk konversi dan BDD.